Assalamualaikum teman-teman semuanya. Eh, saya Zalul Pasha, pengajar mata kuliah teori-teori ilmu hukum. Eh, jadi berhubung suasana eh, perkuliahan kita sedang tidak memungkinkan kita untuk bertemu secara langsung, maka perkuliahan kita ke depan saya akan coba rekam eh, dengan saya yang berbicara dan sekaligus menampilkan bahan kuliah kita. Nah, teman-teman semuanya, kita sudah pernah pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang aliran-aliran hukum alam yang pada intinya aliran hukum alam itu berfokus pada uh, sisi moral. Jadi hukum itu selain menurut hukum alam tidak selamanya dia itu uh, bersifat benar salah, tapi juga bersifat baik buruk. Uh, dan itu salah satu inti dari ajaran hukum alam. Nah, hari ini kita akan coba membahas materi hukum, aliran hukum baru, yaitu aliran hukum positif. Saya meyakini bahwa teman-teman semuanya sudah tidak asing lagi dengan aliran hukum positif, karena sering sekali uh, hukum positif itu disebutkan. Sebagai mahasiswa ilmu hukum, tentu di banyak materi kuliah hukum positif ini diulang-ulang dan diutarakan oleh banyak orang. Nah, namun barangkali belum ada penjelasan yang utuh apa yang dimaksud dengan hukum positif. Selama ini barangkali kita hanya mendengar bahwa hukum positif itu adalah hukum yang tertulis, atau hukum yang dibuat oleh negara. Nah, hari ini kita akan coba membahas tentang aliran hukum positif, bagaimana sejarah kelahirannya, dan siapa saja tokoh yang berperan dalam merumuskan aliran hukum positif ini. Nah, teman-teman semuanya, patut diingat bahwasanya aliran hukum positif ini merupakan antitesis dari aliran hukum alam. Maksud antitesis adalah bahwasanya kalau aliran hukum alam itu menekankan pada pentingnya moral dalam penerapan hukum, maka aliran hukum positif ini dia menekankan pada hal-hal yang di luar moralitas. Bukan maksudnya aliran hukum positif ini tidak bermoral, ya. Tapi hukum positif ini pada intinya dia kebalikan dari aliran hukum moral yang menekankan pada baik dan buruk. Nah, hukum positif itu menekankan pada yang namanya benar dan salah. Karena itu positif dalam hukum positif itu diartikan sebagai hukum yang ditetapkan dengan pasti, tegas, dan nyata. Nah, oleh karena itu, karena hukum ditetapkan dengan pasti, tegas, dan nyata, otomatis hukum tersebut dia harus tertulis, dan harus ada orang atau ada kelompok atau ada pihak yang bertugas untuk menuliskannya, merumuskannya, menetapkannya, membuat dia pasti, tegas, dan nyata. Yang kedua, selain hukum positif itu ditetapkan secara tegas, pasti, dan nyata, hukum positif itu dia membedakan antara nilai-nilai yang berasal dari Tuhan dan moral
yang bersifat abstrak dan tidak nyata. Nah, ini yang membedakan antara hukum positif dengan eh, hukum alam, yang mana hukum positif ini membedakan antara nilai-nilai yang berasal dari Tuhan dan moral yang bersifat abstrak dan tidak nyata. Hukum alam tidak melakukan hal ini, tidak membedakan hal tersebut. Karena bagi hukum alam, hukum itu lahir dari kehendak Tuhan, dan hukum dibuat untuk menjalankan kehendak Tuhan tersebut. Nah, itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, memisahkan secara tegas antara hukum dan moral. Jadi hukum positif itu memisahkan antara hukum dan moral. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa hukum positif itu hanya mengenal baik dan benar dan salah. Jadi dalam hukum positif itu tidak ada yang namanya baik dan buruk. Jadi kalau seorang melanggar hukum positif itu, dia tidak melanggar moral, tapi yang dia langgar itu adalah hukum. Saya sering mencontohkan dengan orang yang melakukan perjalanan malam hari di depan lampu merah. Dia tidak berhenti, tapi langsung menerobos lampu merah. Berdasarkan teori hukum alam, berdasarkan teori hukum positif, karena dia melanggar lampu merah dan tidak ada aparat kepolisian yang memergokinya, maka pelanggar itu tidak bermasalah, tidak ada hukumannya. Tapi dalam teori hukum alam, orang itu dia telah melanggar moral, moral. Nah, itu ciri yang ketiga. Nah, yang keempat, karena hukum positif ini harus tertulis, maka dia harus dibuat oleh penguasa yang memiliki kekuasaan untuk membuat hukum tersebut. Karena itu hukum positif itu dia tidak dibuat, meskipun dalam hukum alam hukum positif itu dia ditentukan oleh penguasa yang lebih tinggi. Karena itu hukum positif itu butuh pada kelembagaan yang membuatnya. Dalam hal ini, kalau di Indonesia mungkin kita bisa lembaga pembuat hukum itu adalah DPR dan Presiden. Jadi hukum positif itu harus dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi. Karena itu kemudian dalam hukum positif, ini berkaitan dengan ciri yang selanjutnya, tiada hukum lain kecuali perintah penguasa. Jadi dalam teori hukum positif hanya perintah penguasa lah, hanya ketentuan penguasa lah yang didengar, yang hanya berlaku. Suatu norma hukum hanya sah apabila ia ditetapkan oleh lembaga atau otoritas yang berwenang. Nah, jadi ini yang disebut dengan ciri hukum positif. Beberapa orang yang banyak orang yang tidak setuju dengan ciri ini kemudian mengkritik hukum positif, ya. Bagaimana mungkin kemudian penguasa itu paham segalanya, sedangkan bahkan kadangkala penguasa itu hanya bertindak atas nama dirinya sendiri, bukan atas kehendak masyarakat.
Nah, ini mungkin kita bisa lihat pada berbagai produk hukum yang lahir di negara kita. Banyak sekali produk hukum kita itu yang tidak mencerminkan aspek keadilan yang bersentuhan langsung kepada masyarakat, tapi hanya mencerminkan aspek-aspek yang menguntungkan bagi para pembuat hukum itu sendiri. Nah, karena hukum positif ini menekankan pada pentingnya penulisan hukum yang tertulis, maksud saya, hukum positif ini memandang bahwa tidak ada sumber hukum di luar undang-undang. Ya, tidak ada sumber hukum di luar undang-undang. Jadi mau tidak mau kita harus mengatakan bahwasannya Indonesia adalah salah satu negara yang menganut aliran hukum positif ini, karena kita sudah mendeklarasikan diri kita sebagai negara hukum. Mau tidak mau maka sumber segala hukum kita itu harus tertulis, dan itu efeknya seringkali bagi negara hukum itu, kalau belum ada hukum dia tidak bisa melaksanakan kebijakan-kebijakannya. Ini bisa kita lihat dari pengalaman pemerintah kita dalam menangani wabah virus corona saat ini, yang belum bisa melakukan kebijakan-kebijakan tertentu tanpa ada hukum sebelumnya. Nah, ini salah satu kelemahan hukum positif, ya, karena dia dibuat secara tertulis. Akibatnya jika ada kebijakan pemerintah yang dilakukan, maka pemerintah itu harus terlebih dahulu membuat hukum secara tertulis, baru kemudian bisa bertindak. Nah, maka tidak salah kemudian kalau disebutkan bahwa aliran hukum positif ini sangat mengagung-agungkan hukum tertulis yang terjadi yang dibuat oleh pemerintah. Nah, selanjutnya sudah saya sampaikan tadi di awal bahwa perbedaan paling mendasar antara hukum alam dengan hukum positif itu ada dua. Hukum alam itu menekankan pada keabsahan norma hukum itu tergantung pada nilai moral. Jadi moralitas itu sangat penting dalam aliran hukum moral. Nah, beda halnya dengan hukum positif. Hukum positif itu menekankan norma hukum baru sah apabila dia ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Nah, setelah ditetapkan dia juga harus berbentuk tertulis. Karena itu hukum positif, saya ulangi, sebagai hukum tertulis. Nah, secara umum ada dua orang yang paling berpengaruh dalam perkembangan melahirkan teori hukum positif, yaitu John Austin dan Hans Kelsen.